Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita berkumpul kembali di rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan, kita sambut Tuhan kita dengan pujian dan nyanyian. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita ambil saat teduh sejenak. Kami bersyukur dan berterima kasih buat perkenanan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan. Kini kami datang kembali di hadapan-Mu Tuhan. Kami yang rindu membawa korban syukur di hadapan-Mu dengan pujian-pujian yang akan kami naikkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Sebelum kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, biarlah Kau selidiki hati kami masing-masing. Jika ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ampuni kami, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah. Engkau sungguh indah Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh mulia Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan bekerja pada saat ini, menuntun kami semua untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan.
Sekali lagi katakan dengan lembut, sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Kita tinggikan Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, kami angkat hati kami Tuhan. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dengan segenap hati sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau kami puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau kami puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Untuk membuka ibadah pagi hari ini, kami persilakan Bapak Budi untuk berdoa. Amin. 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 Sekali lagi shalom. Boleh tengok kanan kirinya, kasih senyumnya walaupun di masker. Tidak terasa ini adalah minggu terakhir ya. Minggu depan udah masukin Desember. Itu berarti akan merayakan Natal. Kita akan sambut Raja kita. Kita dengan pujian-pujian kita sambut dengan mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Yeah.
Mari kita siapkan hati kita. Kita akan didapur oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kini kami tiba saatnya duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan dari surgawi-Mu yang melingkupinya, hingga yang keluar dari dan bibirnya ada kuasa daripada-Mu saja. Dan melalui firman-Mu kami boleh diberkati dan kami boleh dipulihkan dan dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Saudara, di dalam Markus, Lukas, dan Matius diceritakan ada seorang wanita yang 12 tahun pendarahan. 12 tahun adalah waktu yang tidak sebentar ya, itu waktu yang lama. Kalau dalam hukum orang Israel dulu, orang Yahudi, kalau orang wanita pendarahan itu kan berarti kan najis. Dia nggak bisa beribadah, nggak bisa
bisa melakukan kegiatan dan bahkan mungkin dikucilkan. Kalau untuk sekarang di saudara sepupu kita di orang muslim, kalau lagi menstruasi itu nggak boleh beribadah ya. Dapat kita bayangkan bagaimana penderitaan wanita itu selama 12 tahun menantikan kesembuhan. Mungkin udah banyak berobat ke sana atau ke tabib, udah nggak sembuh. Wanita tersebut tidak mengharapkan Tuhan menjamahnya, dia tidak mengharapkan Tuhan memeluknya atau Tuhan melakukan mujizat seperti apa. Dalam Alkitab diceritakan bahwa asal jamah jubahnya saja, saya pasti sembuh. Di situ dikatakan berarti imannya yang menyembuhkan saudara. Kadang kita kalau dapat masalah, kalau dalam pergumulan, mengharapkan sesuatu yang sepertinya kayak mujizat segala macam. Tapi ingat, Tuhan sudah memberikan iman kepada kita. Apapun yang kita harapkan, kita percaya dengan iman kita. Dan saudara percaya, apapun pergumulan saudara pada pagi hari ini, mungkin sudah lama menantikan untuk pemulihan. Percaya saudara, dalam setiap hembusan napas kita, dari dahulu sampai sekarang, Allah akan terus bekerja dalam hidup kita. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, kita bawa ke dalam hadirat Tuhan. Yesus Tuhan mulia namanya. Hanya Yesus yang sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, Besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup. haleluya Yesus. Amin. Mari angkat tanganmu, katakan dengan iman bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong hidup. Yesus yang sanggup memulihkan hidup. Dia Allah yang besar, Dia dahsyat, Dia mulia, Dia agung. Haleluya. Syukur bagi Dia. Amin. Terima kasih Tuhan. Menyembuhkan, Haleluya. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan. Sekali lagi, Dia sanggup memulihkan hidupku Tuhan. Oh haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan
Rabasyanda Yara Lamataka Yara Lamasyiga Yara. Ini kami di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan hidup kami ya Allah. Engkau yang sanggup Tuhan. Kiara Pasyika Nakatora Motoko Yara Pasy. Kindara la morra motere piscina kotere ya moto. Shia Karolo Kalomara ta yesi. Kurela Masyena moto Kiara la Kasyana. Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup Yesus. Engkau sanggup ya Roh Kudus. Shiki yara la bataka yara la basyana yara la mayara moshe yara. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Yara la moshe kataka yara basyana yara la motoko yara basyana. Shikini kitururu mo pubasyana la motoko yara la basyana. Shikino la morela mataka yara la kashera la noto kaya. Yara pa 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 pa. Shere de 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 de. Yara la bashiana yara la bashiana. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih ya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Karena Engkaulah kami ada di tempat ini. Karena kasih karunia-Mu lah kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Karena itu waktu kami ada di tempat ini, kami mau dengar apa kata firman-Mu ya Tuhan. Supaya yang kami dengar kami renungkan, bahkan kami lakukan Tuhan. Dengan demikian ya Tuhanku, jamah setiap kami Bapa, hingga biarlah Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya jam pemberitaan firman ada di dalam kontrolan-Mu ya Roh Kudus. Berkati umat-Mu, berkati hamba-Mu. Hamba-Mu hanyalah alat-Mu ya Tuhan. Pakai hamba seturut kehendak-Mu ya Yesus. Dan biarlah Tuhan buat kami bertemu muka dengan Engkau waktu kami dengar firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya Bapa. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Baik, kita udah ada di minggu terakhir dalam bulan ini. Sebentar lagi kita akan masuk di dalam bulan yang terakhir di tahun ini. Dan kita ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih ada di dalam pembahasan yang sama, bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan senantiasa menginginkan kebaikan untuk kita. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Amin. Sehingga Dia tidak membiarkan kita sendiri berjalan di dunia ini. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri untuk bekerja keras untuk membangun kehidupan rohani kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal masalah, maka seluruh makhluk di dunia ini punya masalah. Setuju? Amin. Ya, entah manusia, tumbuhan, hewan, semua punya masalah. Bapak Ibu Saudara, waktu kita ingat waktu Tuhan menjadikan segala sesuatu,
Kejadian pasal 1 ayat 25, bahkan Kejadian pasal 1 ayat 31 katakan bahwa maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya sungguh teramat baik. Amin. Sungguh teramat baik. Karena itu awal mula Tuhan menjadikan dunia ini baik-baik saja. Tapi yang baik itu dirusaki oleh sesuatu yang disalahpergunakan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa semua yang baik itu menjadi tidak baik dengan satu kata, 4 huruf, dosa. Waktu dosa masuk ke dunia, semuanya tidak baik. Semuanya punya masalah. Manusia punya masalah, dan masalah yang dibuat manusia itu menyebabkan hewan dan tumbuhan juga punya masalah. Karena itu Bapak Ibu, waktu Tuhan bilang sungguh teramat baik, maka kita harus mengimani waktu kita ada hidup baru di dalam Tuhan. Hidup lama kita tinggalkan dan kita ada di dalam sebuah kehidupan yang baru. Maka kita juga harus katakan seperti apa yang Tuhan katakan kepada kita, bahwa semuanya sungguh teramat baik. Amin. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, kita mau lihat bahwa Yakobus pasal yang ke-1 ayat 13-14 katakan bahwa kalau kita dicobai, jangan bilang kalau Allah yang mencobai kita. Amin. Karena kita dicobai oleh keinginan kita, dan keinginan kita itulah yang menyeret kita untuk kita banyak masalah dan pencobaan. Karena itu saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu waktu kita ada di dalam masalah persoalan hidup kita, ya, beban hidup kita yang silih berganti ada di dalam kehidupan kita, jangan pernah katakan bahwa Tuhan angkat masalahku. Kok gitu? Tuhan singkirkan masalahku, Tuhan jauhkan masalahku, dia terlalu berat. Saya ingin katakan bahwa Tuhan tidak pernah mengajari itu kepada kita. Saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah Tuhan kasih tahu kepada kita bahwa katakan itu kalau kamu punya masalah. Singkirkan Tuhan, angkat Tuhan, terlalu berat Tuhan. Tapi hari ini saya ingin katakan kepada kita semua, mungkin Bapak Ibu duduk di tempat itu, Bapak Ibu bilang, lalu apa yang saya harus katakan kepada Tuhan? Betul? Bukan masalah apa yang harus kita katakan kepada Yesus, bukan apa yang harus ingin kita katakan kepada Tuhan. Tapi hari ini saya ingin bilang kepada saya dan kita semua, apabila kita ada di dalam pencobaan, apabila kita ada di dalam masalah dan tekanan hidup, apa yang harus saya dengar daripadamu ya Tuhan? Amin. Amin. Apa yang kita harus dengar dari Tuhan, bukan apa yang kita katakan. Bukankah dari Kejadian sampai Wahyu ada terlalu begitu banyak janji Tuhan? Terlalu banyak janji Tuhan kepada kita. Kalau kita pegang janji itu, maka waktu kita ada dalam masalah dan persoalan, kita nggak bilang seperti itu, tapi kita bilang, Tuhan, katakan apa yang harus Engkau katakan kepadaku, apa yang harus aku dengar daripadamu, supaya waktu aku ada di dalam persoalan saya, supaya aku ada di dalam masalah saya, bebanku itu ringan. Aku tidak bilang bahwa bebanku terlalu berat Tuhan. Aku nggak bilang kalau kamu lebih ringan dari aku. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita dengar dari Tuhan itu penting. Saudara, Tuhan selalu dengar kita. Amin. Tuhan dengar kita. Dia pasti dengar kita.
Karena Dia menyayangi kita, karena Dia mengasihi kita, karena Dia cinta sama kita. Tapi masalahnya, berapa besar kita mendengarkan apa kata Tuhan terhadap diri kita. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita terus ada di dalam masalah, persoalan, dan pikiran kita hanya seperti itu. Beban saya terlalu berat, beban saya terlalu banyak, persoalan saya terlalu banyak, belum habis satu dan satu lagi. Dan kita lupa mendengarkan apa kata Tuhan pada diri kita. Saudara, Yesaya pasal 40 ayat 29 dan 31. Kita akan buka ayat ini. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-30, 29 dan 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, dengar ini. Amin. Bukan apa yang engkau katakan itu tidak penting bagi Tuhan, penting. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa yang lebih penting dari semuanya itu, apa yang harus kita dengar dari Tuhan. Hari ini Tuhan katakan Dia memberi kita kekuatan yang baru. Karena itu menjadi poin pertama yang perlu kita renungkan hari ini waktu engkau ada di dalam masalah, waktu engkau ada di dalam persoalanmu, waktu engkau merasa bahwa beban berat, terlalu berat menindih engkau. Mari nantikan Tuhan. Amin. Nantikan Tuhan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudara, waktu kita berbicara soal menanti-nantikan Tuhan, maka kita berbicara tiga hal. Waktu kita menanti-nantikan Tuhan, berarti kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Amin. Waktu kita bilang kita menanti-nantikan Tuhan, apa yang kita dengar itu kita renungkannya. Waktu kita bilang kita menanti-nantikan Tuhan, maka apa yang kita dengar, yang kita renungkan itu kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Jadi tidak bisa setengah-setengah. Ketiga hal ini harus kita lakukan, saudara. Kita enggak berhenti pada mendengar apa kata Tuhan. Kita tidak berhenti pada perenungan apa yang kita dengar hari ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, bahwa firman Tuhan bilang apa? Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Dengar dan renungkan dan lakukan itu. Saudara pulang dari tempat ini, saudara tidak akan lagi ada beban yang terlalu berat. Kenapa? Karena saudara harus merubah pikiran saudara bahwa saya harus menanti-nantikan Tuhan. Tidak ada yang lain. Saya tidak bisa memakai kekuatan saya. Saya harus pakai kekuatan Tuhan di dalam menghadapi persoalan hidup dalam hidup kita. Dengar, renungkan, dan lakukan itu. Firman Tuhan jelas katakan Bapak Ibu. Bilangan pasal 23 ayat 19 katakan, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga dia menyesali apa yang dia sudah katakan kepada kita, apa yang sudah dia janjikan kepada kita. Firman Tuhan bilang Allah itu bukan manusia, saudara, sehingga dia berdusta dengan setiap janji-janjinya. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu coba buka Google dan cari berapa banyak janji Tuhan yang tertera di hari perjanjian lama sampai perjanjian baru.
Terlalu banyak janji Tuhan bagi kita. Tapi persoalannya, apakah janji Tuhan itu kita pegang dengan penuh kepercayaan kita atau tidak? Kenapa kita ada dalam kelemahan kita waktu kita jatuh di dalam berbagai pencobaan? Karena kita tidak pegang janji firman Tuhan. Karena kita nggak pegang. Kalau saya tanya percaya, pasti saudara bilang ya saya percaya. Tapi tidak cukup kita percaya. Kita pegang janji itu, kita renungkan janji itu, dan kita lakukan janji itu. Itulah orang yang menantikan Tuhan. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta pada kita. Dia selalu menepati janjinya. Karena itu hal yang pertama yang harus kita pelajari saat ini Bapak Ibu. Yuk kita berubah. Jangan terlalu banyak bicara, tapi dengarkan apa yang Tuhan bicarakan kepada kita. Bukan berarti kita tidak perlu ngomong dengan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang mintalah maka akan diberikan. Kita minta, kita berseru, firman Tuhan bilang. Tapi jangan pernah bilang kepada Tuhan, Tuhan angkat bebanku. Ingat waktu Yesus ada di dalam sebuah pergumulan di Taman Firdaus itu, dia berdoa, kalau bisa cawan ini berlalu ya Bapa, tapi bukan karena kehendakku, tapi kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah untuk kebaikan kita. Kehendak Bapa adalah untuk damai sejahtera bagi kita. Karena itu pegang firman Tuhan hari ini engkau dengar. Nantikanlah Tuhan supaya engkau tidak lemah, engkau tidak lesu, engkau tidak pernah capek dengan hidup ini. Dan engkau tidak lagi katakan kepada dunia, aku capek menghadapi hidup ini. Terlalu begitu banyak beban yang aku pikul. Aku lelah, aku perlu istirahat. No. Tuhan bilang kalau kita menantikan Tuhan, Dia akan beri kita kekuatan yang baru. Kita berlari tapi tidak lelah, kita tidak capek menghadapi segala macam persoalan hidup kita. Tapi ingat baik-baik, sekali lagi saya ulang, bahwa orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang dengar-dengaran pada Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang merenungkan apa yang dia dengar daripada Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang mendengar apa yang dikatakan Tuhan terhadap dirinya, merenungkan itu di siang dan malam dan melakukannya. Sehingga itu yang dilakukan oleh Daud. Dan Daud bagikan kepada kita, berbahagialah orang yang merenungkan firman itu dan melakukannya dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang berikut yang kita akan pelajari pada kesempatan hari ini, Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat 1, 2 sampai 4. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Hal yang kedua yang ingin kita katakan, kita pelajari hari ini, bahwa firman Tuhan bilang begini, waktu engkau ada dalam masalah, nantikan Tuhan. Amin. Hal yang kedua, kalau engkau punya masalah, berbahagialah. Berbahagialah. Karena semua masalah yang Tuhan izinkan kepada saya dan saudara itu semata-mata untuk membuat iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu
menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu biarkan dia menghasilkan buah. Bukankah firman Tuhan katakan kepada kita bahwa kita harus jadi pohon yang menghasilkan buah pertobatan kita? Amin. Amin. Jadi waktu engkau ada di dalam setiap masalah persoalan, firman Tuhan bilang anggaplah itu sebagai kebahagiaan dalam hidupmu, sebab semua yang Tuhan izinkan dalam hidupmu itu menghasilkan sebuah ketekunan. Dan biar ketekunan itu terus kita lakukan dan menghasilkan buah-buah yang lebih baik lagi, buah yang matang, buah yang sedap dilihat, buah yang enak rasanya dalam segenap kehidupan kita, dan orang melihat itu dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ibrani pasal 13 ayat 5b katakan begini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Kalau kita baca Alkitab dan kita lihat ada begitu banyak pertolongan Tuhan berikan kepada tokoh-tokoh Alkitab. Saya ingin katakan kepada kita semua bahwa Yesus yang mereka sembah, Allah yang mereka sembah itu tetap sama seperti Allah yang kita sembah. Kalau mereka ditolong Tuhan, kalau mereka orang Israel diselamatkan dari tangan orang Mesir, kenapa kita tidak? Janji Tuhan itulah yang membuat kita bahagia, saudara. Amin. Saudara, kalau dijanjikan sesuatu yang baik, itu pasti hidup saudara itu bahagia. Saudara dijanjikan seorang istri akan bahagia kalau suaminya berjanji untuk berikan sebuah handphone yang terbaru misalnya. Wow, dia senang itu. Kalau kita bisa percaya pada pasangan hidup kita, kenapa kita nggak percaya sama Tuhan? Yang firman Tuhan bilang, Allah itu bukan manusia. Amin. Dia menepati janjinya. Berbahagialah karena janji itu Tuhan terus berikan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus pasal 10, kita baca dulu 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal yang ke-10. Ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dia bilang gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat mendapat menanggungnya, sehingga engkau dapat menanggungnya. Pencobaan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Semuanya pas. Dan waktu Tuhan mengizinkan semuanya itu, Tuhan bilang dia beri jalan keluar. Lalu kenapa kita mesti bersusah-susah waktu kita ada dalam masalah dan persoalan kita? Tuhan bilang dia yang beri jalan keluar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah berdusta, saudara. Kalau kita begitu percaya pada pasangan kita, kalau kita begitu percaya pada sahabat kita, orang tua kita, kenapa kita tidak mempercayai Tuhan yang tidak pernah berdusta? Percayai Dia. Amin. Yakini apa yang Tuhan janjikan itu pasti Dia beri. Itulah yang jadi masalah persoalan kita. Kita ada masalah, kita ragu. Kita menjadi orang-orang yang hilang pengharapan.
seolah-olah kita tidak punya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih punya Tuhan. Kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Dengan demikian mari pegang janji firman Tuhan. Dia akan beri kita jalan keluar di dalam masalah dan persoalan kita. Ayat yang terakhir yang ingin kita bahas pada pagi hari ini, mari Matius pasal 11 ayat 28. Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya dan menaruh beban-beban kita di bawah kakinya. Matius pasal 11 ayat 28 katakan bahwa marilah kepadaku semua yang apa? Letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Taruh masalahmu. Waktu Ayub katakan bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Waktu kita baca ayat itu, jangan berpikir bahwa ayat itu identik dengan waktu kita ada di tempat orang duka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Ayub bilang begitu? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dengar ini baik-baik. Tuhan mengizinkan masalah itu datang kepada kita semua, tapi Dia juga yang mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Dia izinkan tapi Dia mengambilnya. Berarti kita pikul nggak beban itu? Tidak. Tuhan yang memikulnya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari terima undangan Yesus kalau Dia bilang datang. Waktu engkau datang bertemu dengan Yesus di gereja ini, jangan bawa pulang bebanmu. Tinggalkan di tempat ini. Bukan gembala yang pikul, tapi gembala yang agung itulah yang akan memikul bebanmu. Tinggalkan. Jangan bawa pulang lagi. Berarti waktu engkau keluar dari tempat ini, bebanmu ringan. Amin. Tidak ada lagi beban. Dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir kata ingin saya katakan kepada kita semua. Semua kita punya masalah dan beban hidup. Amin. Masalah dan beban hidup kita itu sama beratnya. Dan apabila kita ada dalam masalah, mari jangan pernah bilang kepada Tuhan angkat. Tanpa engkau bilang pun Tuhan akan mengangkat itu. Tuhan akan memberi jalan keluar kepadamu. Tapi hari ini mari kita bilang kepada Tuhan, Tuhan aku mau menanti-nantikan engkau. Di dalam aku menanti-nantikan engkau, aku mendengar apa katamu. Aku renungkan apa yang engkau katakan kepadaku, dan aku lakukan itu. Dan waktu engkau mengizinkan masalah itu dalam hidupku, aku akan katakan aku bahagia Tuhan. Karena itu untuk pengujian imanku, dan biarkan imanku bertumbuh di dalam ketekunanku, dan aku menghasilkan buah yang baik. Mari datang kepada Tuhan dan taruh bebanmu di bawah kakinya, sebab Dia Tuhan yang akan mengangkat beban kita. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya Yesus. Mari Singer dan WL bisa bantu. Kita akan nyanyi Tuhan selalu menolongku. Kita akan angkat refnya ini dan angkat tanganmu. Hanya Dia Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya Yesus. Mari renungkan firman yang kita dengar hari ini. Mari pejamkan matamu dan buka mata rohanimu. Lihat Yesus ada di tempat ini. Kalau Dia bilang mari kepadaku, taruh beban. Mari anakku, taruh bebanmu di bawah kakimu.
Tuhan akan mengangkat bebanmu. Haleluya Yesus. Mari katakan bersama-sama, Tuhan selalu menolongku. Angkat tanganmu. Haleluya. Dia yang selalu menolong hidup kita. Syukur bagimu ya Bapa. Haleluya Yesus. Akan terjatuh tanpa seizinku. Amin. Katakan Tuhan selalu menolongku. Mari angkat tanganmu dan renungkan firman-Mu. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang akan menolong engkau. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolong. Haleluya, Tuhan selalu menolong. Amin Tuhan. Selalu menjaga. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Dia mengenyangkanku. Haleluya. Katakan Tuhan selalu menolong. Selalu menjagaku. Kami tahu Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau ada dan melihat setiap hati-hati kami ya tanpa seizin. Haleluya, Tuhan selalu menolong. Terima kasih. Selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Mari renungkan firman Tuhan hari ini. Dengarkan apa yang Tuhan katakan kepadamu. Hiera kasyana yara basyana. Indara basyana syekana kana. Syukur bagimu ya Tuhan. Yesus ada di tempat ini saudara. Mari taruh beban hidupmu di bawah kakinya. Mari tanggalkan beban hidupmu, masalahmu di bawah kaki Tuhan. Jangan bawa pulang lagi. Dia yang akan beri kita kelegaan. Dia yang akan menolong kita semua. Dia yang sanggup membuka jalan keluar bagi saya dan saudara. Hiarara basyana yarara basyara. Hikirala bapa basyakena ngutoko yaraga syana yara. Mari katakan sesuatu kepada Tuhan, Dia ada di tempat ini saudara. Jangan biarkan waktu ini berlalu tanpa engkau katakan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, ini bebanku aku taruh di bawah kaki-Mu.
Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah yang mengasihi kami. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mari angkat tanganmu sekali lagi, katakan kepada Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu dan selalu menolongku. Karena Engkau yang setia Bapa. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang setiap saat kami sembah, setiap saat kami berharap kepada-Mu. Haleluya. Amin. Katakan Tuhan selalu menolong. Ibu Gembala akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi keyakinan kami ya Tuhan, bahwa Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu ada dan memenuhi kebutuhan kami, Engkau selalu ada dan menggendong kami pada saat kami tidak berdaya. Tuhan, beri kami telinga yang peka mendengarkan suara-Mu. Beri kami hati yang selalu terbuka untuk mendengarkan petunjuk-Mu, dan beri kami hati dan pikiran yang selalu mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Dan biarlah kami selalu berjalan, melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Banyak tantangan dalam kehidupan kami, banyak masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk selalu mengucap syukur terhadap segala situasi yang Tuhan izinkan. Karena kami tahu Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah melayani kami. Terima kasih buat semua situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan terima kasih Bapa untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna. Bapa, pada pagi hari ini kami juga datang membawa saudara-saudara kami ke dalam tangan-Mu yang mungkin pada saat ini sedang terbaring karena sakit,
mungkin saat ini sedang mengalami kekurangan, mungkin saat ini sedang ada di dalam pergumulan yang berat. Tuhan, kami membawa semua saudara-saudara kami, keluarga kami, jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan hari ini. Engkau adalah jawaban bagi kami, dan Engkau akan selalu menolong kami tepat pada waktu yang Engkau kehendaki. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia Natal dan perayaan Natal yang akan dilaksanakan mulai tanggal 10 ya Tuhan, tanggal 9, 10 dan seterusnya Tuhan. Untuk perayaan Natal di GSJ Hosana kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Urapi semua panitia, urapi pembicara, semua yang terlibat di dalam pelayanan, urapi ya Tuhan, sehingga pada hari itu kami semua sungguh menikmati lawatan Tuhan, karena Engkau bekerja dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, berkati jemaat-Mu yang sudah berjanji akan memberikan janji iman mereka. Tuhan, berkati mereka, Engkau sediakan sesuai dengan iman mereka, dan biarlah Tuhan sendiri akan dipermuliakan melalui semuanya ini. Kami terus berdoa untuk sekolah yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah Tuhan akan menolong supaya sekolah ini tetap menjadi berkat bagi setiap anak-anak didik, dan semua guru-guru menjadi guru-guru yang sungguh-sungguh memiliki kerinduan dan keinginan untuk melayani Engkau melalui anak-anak yang Tuhan percayakan, sehingga kami guru-guru tidak hanya menyeberangkan ilmu, tetapi terlebih menyeberangkan nilai-nilai kerajaan Allah. Berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan beri hikmat kepada mereka untuk memimpin bangsa ini. Dan pada saat ini kami satukan hati kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di Cianjur, yang sedang mengalami penderitaan karena bencana alam. Tuhan, biarlah Tuhan akan mengetuk hati kami, memakai kami untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi mereka. Mungkin kami tidak bisa berjalan ke sana dan menolong mereka, tetapi melalui doa-doa kami, melalui uluran tangan kami, Tuhan lawat mereka, hiburkan mereka, kuatkan mereka, sehingga mereka tetap bersemangat, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua, sambil menunggu kedatangan Tuhan untuk menjemput kita semua. Tuhan memberkati. Haleluya. Bapa, terima kasih.